Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni senantiasa belajar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solih-solihah yang Bapak cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan di pembelajaran tema yang pertama, ya, masih di tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang ketiga mengenai pertumbuhan hewan, dan insya Allah hari ini kita lanjutkan di PB yang ketiga dan PB yang keempat. Baik, solih-solihah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk di PB yang ketiga, muatan SBDP. Judulnya mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Oke. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik, ya. Sebagaimana kita ketahui, gambar dekoratif itu memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur garis, yang kedua bentuk, dan yang ketiga warna. Nah, ketiga unsur ini digabungkan menjadi satu hiasan yang menarik, dan dalam hal ini diterapkan pada karya seni daerah. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, ya. Kemudian guci atau perabotan rumah tangga. Oke. Objek gambar dekoratif biasanya terdiri dari gambar manusia, gambar hewan, juga gambar tumbuhan. Ini yang selalu dipakai. Gambar hewan, manusia, dan tumbuhan. Baik, coba kita lihat contoh dari gambar dekoratif dengan objek tanaman, yakni pada kain batik. Ya, ini adalah kain batik khas dari Ciamis, ya. Ada corak atau motif tanaman. Tanaman apa nih? Tanaman keladi ya sepertinya. Ini bisa memperindah dan mempercantik tampilan dari kain batik tersebut. Selanjutnya, nah ini gambar dekoratif hewan pada kain batik, ya. Hewannya adalah hewan burung. Ya, lebih cantik dengan gambar dekoratif tersebut, ya. Lanjut, nah ini juga ada gambar dekoratif motif tanaman yang diterapkan atau yang diaplikasikan pada mangkuk hias. Nah, jadi selain pada batik juga bisa diterapkan pada perabotan rumah tangga. Dalam hal ini adalah mangkuk hias. Oke, lanjut. Nah, ini apa objek gambar dekoratif berikut? Kira-kira apa nih? Iya, betul sekali. Gambar dekoratif dengan motif atau objek hewan. Dalam hal ini adalah hewan ikan. Ikan apa nih? Ikan buntal, ya. Lucu sekali, ya. Baik, selanjutnya soleh-solehah kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, kamu akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh dari teks. Jadi, salah satu kuncinya adalah kamu harus banyak menguasai kosakata, ya, sehingga mampu menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang kamu peroleh dari
teks. Nah, carilah makna kosakata yang baru kamu temui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Jadi ketika Ananda Soleh-Solihah mendapati satu kosakata yang baru, maka cepat-cepat ditulis kemudian dicari artinya. Itu akan menambah pembendaharaan kosakata kalian. Nah, sebagai contoh Bapak tuliskan di sini teks berjudul Perkembangbiakan Ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak artinya atau berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan yang kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, ini adalah metamorfosa atau pertumbuhan ikan dari awal, dari telur sampai menjadi ikan yang dewasa. Nah, ini untuk gambarnya ya. Metamorfosis dan daur hidup ya. Pertama dari telur dulu. Kemudian setelah itu menetas menjadi hewan kecil yang kita sebut dengan larva. Nah, dari larva tersebut dia akan tumbuh menjadi ikan muda yang ukurannya tentunya lebih kecil dari ikan dewasa ya. Dari ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Setelah ikan dewasa seperti ini, dia akan berkembang biak kemudian bertelur kembali. Terus seperti itu ya. Ini namanya metamorfosis dan daur hidup ikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran muatan matematika. Soal cerita tentang perkalian. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal cerita tentang perkalian bilangan. Maka langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca soal dengan cermat hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Jadi harus dipahami dulu soal ceritanya ya. Terus yang kedua, setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Dalam hal ini adalah kalimat matematika perkalian. Baik, untuk lebih memahami materi ini, bacalah contoh soal di buku Bu Penamu, boleh ya. Tapi di sini juga Bapak sudah membuat satu soal untuk kita bahas bersama-sama. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Gunakan cara bersusun panjang dan pendek ya. Jadi boleh panjang, boleh pendek. Soalnya adalah Komang tidur rata-rata 8 jam per hari. Pertanyaannya adalah berapa jam Komang tidur dalam 2 minggu atau 2 pekan. Nah, langkah pertama adalah tadi harus dibaca dan dipahami dengan baik. Yang kedua apa? Tulis kalimat matematikanya. Termasuk ini informasi apa yang kita dapati dari soal tersebut. Komang tidur rata-rata 8 jam per hari. Kemudian pertanyaannya berapa jam Komang tidur dalam 2 minggu. Penyelesaiannya adalah waktu tidur sehari itu 8 jam. Nah, 2 pekan itu sama dengan 14 hari. Maka kalimat matematikanya adalah 14 dikali 8. Ya, kita tulis seperti ini ya, dengan cara bersusun pendek ke bawah. Kita lihat bilangan satuannya 4 dan 8. 4 kali 8 berapa nak? 4 kali 8 adalah 32. Untuk bilangan satuannya disimpan di bawah sini, angka 2, kemudian 3-nya disimpan di atas. Yang kedua, 1 kali 8 berapa?
1 kali 8 jumlahnya hasilnya 8. 8 tambah 3 11. Tulis di bawah sini 11. Maka waktu tidur yang dilalui oleh Komang selama 2 pekan adalah 112 jam. Ya, seperti ini cara menyelesaikan soal-soal cerita tentang perkalian. Oke, kita lanjutkan ya. Di pembelajaran yang keempat, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Ya, menceritakan daur hidup hewan dari awal sampai akhir menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama, dengan teliti. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakanlah kosakata yang sesuai. Tentunya harus sudah dipahami terlebih dahulu kosakatanya. Oke, amatilah daur hidup hewan berikut. Ceritakanlah kepada teman sebelahmu. Ya, ini adalah daur hidup hewan katak. Ya, yang pertama itu berasal dari telur dulu ya. Kemudian dari telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Dari berudu ukurannya lebih kecil ya. Kemudian tumbuh menjadi berudu yang ukurannya lebih besar. Kemudian selain sirip atau ekor juga akan muncul kaki bagian belakang ini ya. Kemudian setelah beberapa saat dari berudu yang berkaki itu akan tumbuh menjadi katak muda ya, yang sudah memiliki kaki yang lengkap, kaki depan, kaki belakang, tapi masih ada ekornya seperti ini ya. Nah, dari katak muda ini nanti akan tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah dewasa, katak ini akan berkembang biak dan kemudian bertelur kembali. Terus seperti itu. Ini namanya daur hidup katak. Oke ya. Lanjut. Kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Judulnya menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan ya, adalah sebagai berikut. Di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Jadi ketika ada teman Ananda Soleh-Solihah yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka kita harus mau mengajarinya ya, tanpa harus mengejek atau mencemooh. Kita ajari dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ini contoh lain ya. Jadi ketika ada bencana alam di sekitar kita, maka kita upayakan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan sumbangan. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, ketika ada teman yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang kurang tepat, maka kita sebagai teman yang baik harus memberikan saran dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan santun dan sopan. Dan sebaliknya, ketika kita sedang melakukan hal yang buruk, maka kita juga harus mau menerima saran atau kritik dari teman kita secara terbuka ya.
kritik dan saran adalah salah satu bukti bahwa teman kita, sahabat kita itu cinta dan sayang dengan kita. Ya. Oke. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Ya, ini penjelasan lebih lengkap lagi. Yang pertama, memberikan saran dengan santun. Ya. Jangan sampai ketika kita memberikan saran sampaikan dengan cara-cara yang tidak santun, tidak sopan, bahkan kasar. Nah, boleh ya. Terus yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Tadi ya yang Bapak sampaikan, ketika kita melakukan satu kesalahan, kemudian teman kita menegur dan memberikan saran, maka kita harus menerima masukan tersebut dengan lapang dada, ya, dengan senang hati. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Ini juga termasuk sopan santun ketika sedang berbicara dengan teman atau sahabat. Ketika teman kita sedang berbicara atau sedang memberikan saran kepada kita, kita harus mendengarkannya dengan baik, tidak boleh memotong pembicaraan. Baik, barangkali itu aja yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk soleh-solihah yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga semua materi yang telah Bapak sampaikan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.